Saya sih perhatikan ya, memang tidak cukup. Balik lagi kalau kita lihat data penjualan retail bulan Mei yang minus 20,6%, saya melihat bahwa eh, kalau misalkan GDP kita secara nominal itu katakanlah dengan kemungkinan adanya deflasi kita akan minus sekitar minus 5%, kemungkinan defisit APBN yang akan sekitar 6% lebih itu, yang sudah diproyeksi akan sekitar 6% lebih itu tidak akan cukup. Kenapa tidak akan cukup? Karena balik lagi spending pemerintah itu hanya sekitar 11-13% dari GDP Indonesia. Porsi APBN terhadap GDP Indonesia yang sekitar 14.000 triliun. Jadi dengan minus hanya defisitnya 6% untuk melawan tekanan pertumbuhan ekonomi yang sampai dengan minus 5% dengan worst scenario, itu tidak akan cukup. Makanya memang stimulus kita ini tidak terlalu mewah dibandingkan negara-negara lain. Tapi kan pemerintah juga concern terhadap integritas dari pengelolaan APBN yang dilihat pasti oleh investor-investor asing. Mungkin kalau misalkan kita tidak bisa menambah defisit APBN kita lebih dari 6% terhadap GDP, yang saya berharap harusnya bisa lebih. Katakanlah dinaikkan lagi defisit APBN menjadi 7-8% terhadap GDP tahun ini untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Tapi kalau misalkan ternyata tidak bisa ditambah, mungkin kualitas dari stimulus itu harus ditambah. Contoh katakanlah bagaimana mendorong produktivitas sektor pertanian. Bagaimana pemerintah menyerap kelebihan surplus dari hasil panen agar harga jual pertanian tidak naik. Karena kalau misalkan petani tidak punya modal yang cukup untuk menanam kembali atau replanting ketika mereka panen dan harga jual produk mereka itu turun, tentu itu akan menyebabkan krisis pangan di tahun-tahun berikutnya. Artinya akan terjadi inflasi. Ini banyak sekali penelitian dari beberapa peneliti dari Amerika gitu ya, itu mengkhawatirkan terjadinya krisis pangan. Nah, kualitas dari stimulus itu harus difokuskan ke sektor tradable menurut saya. Tadi pertanian, peternakan, pertambangan, kemudian juga sektor manufaktur. Bagaimana mengolah nilai tambah dari pertanian. Kita tahu kan sekarang banyak tenaga kerja yang di layoff di sektor manufacturing karena pabriknya harus tutup. Kemudian juga banyak tenaga kerja yang di layoff dari sektor jasa seperti restoran, hotel. Nah, sektor pertanian itu bisa menyerap. Kita tahu dengan adanya COVID-19 ini kemungkinan akan ada permintaan pangan yang luar biasa besar dari Afrika, dari Saudi Arabia, dari negara-negara Asia Tengah maupun dari negara Middle East. Nah, Indonesia dengan suburnya tanah kita yang kita bisa panen 3 bulan, setahun kita bisa panen hampir 4 kali, dengan kalau misalkan pemerintah fokus ke sektor pertanian pangan, peternakan, kemudian perikanan, itu kita bisa menjadi supply, bisa memberikan supply kepada dunia untuk pangan yang potensinya 5 tahun ke depan sekitar 30 billion dolar. Jadi kalau saya lihat, kalau misalkan memang rasio APBN kita tidak, defisit APBN kita tidak bisa naik sampai 8-9% untuk melawan resesi ini, mungkin kualitasnya yaitu kita fokus saja, stimulus pemerintah bisa fokus ke sektor pertanian, stimulus pemerintah bisa fokus ke sektor peternakan, perikanan, dan nilai tambah atau agroindustri. Jadi tenaga kerja yang di layoff dari sektor jasa maupun manufacturing bisa berpindah ke sektor tradable. Pertanian tadi saya bilang, pangan terutama pertanian pangan ya bukan lagi hanya CPO, tapi kita bisa berpikir bagaimana menambah jumlah lahan sawah misalkan itu sudah didengungkan oleh Pak Jokowi. Saya sangat setuju sekali dengan Pak Jokowi, kita harus buka lahan pertanian baru lebih besar dan bagaimana menciptakan lahan pertanian yang memiliki nilai tambah yang besar. Dan perikanan jangan lupa. Oke. Kita punya laut yang luas. Laut pantai kita terpanjang nomor 4 di dunia, jadi kita bisa naikkan ikan tangkap kita dan ekspornya demand-nya cukup besar karena pasti Baik. permintaan akan pangan di dunia setelah ini akan tinggi.